Bab 40. Memanen bawang hijau. Di pinggiran lantai satu menara. 10 yang terbangun sedang menunggu seseorang. Setelah beberapa saat, seorang pria dengan rambut pirang dan armor emas muncul dari balik tembok. Hitam. Hari ini adalah hari untuk memanen tomat ceri ajaib kelas C yang ditanam oleh tim proyek peternakan Menara Gagel. Michael McLaren, Wakil Ketua. Gagel, secara pribadi mengunjungi peternakan tersebut. Wakil Ketua, lewat sini. Pemimpin tim peneliti memandu Michael ke markas proyek pertanian menara. Di lantai satu menara, individu atau kelompok dapat menyewa gedung jika mereka membayarnya. Bagaimana perolehan tanah untuk pertanian besar? Saat ini, budak kita sedang mengusir desa Goblin di lantai 2 menara dan mengamankan tanah. Yang mereka sebut sebagai Buddha adalah orang-orang yang terbangun yang dipaksa melakukan kontra perbudakan menggunakan kontrak menara. Setelah Gagel mengambil alih hutang orang-orang yang menulis surat promes, dan kemudian membangunkan mereka dengan tiket. Mereka bekerja tanpa lelah, tidak bisa meninggalkan menara, untuk melunasi hutang yang tidak pernah bisa mereka bayar seumur hidup. Sambil berbicara tentang mengamankan lokasi untuk pertanian besar, mereka tiba di halaman markas, di mana mereka melihat ladang yang penuh dengan tomat ceri. Akhirnya, celepuk. Michael yang bersemangat mendekati ladang, memanen tomat ceri yang matang, dan memeriksanya. Bahkan setelah melihat dari dekat, tidak ada deskripsi yang muncul. Jadi itu bukan barang. Michael, yang agak berharap, kecewa. Namun, dia memutuskan untuk bangga. Mengamankan benih untuk memulai proyek pertanian menara. Aku ingin tahu bagaimana rasanya. Michael memasukkan tomat ceri ke dalam mulutnya. Pop. Remas. Tomat ceri pecah, dan jusnya menyembur keluar. Mengunyah-mengunyah. Ekspresi Michael mengeras saat dia mengunyah tomat ceri dengan hati-hati. Kemudian, meludah. Michael memuntahkan tomat ceri. Kemudian, celepuk. 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 Tangan Michael buru-buru memanen tomat ceri lainnya dan mencicipinya satu persatu. Namun, apa-apaan ini? Teriak Michael, melempar tomat ceri di tangannya. Wakil Ketua, ada apa? Apa masalahnya? Benda ini tidak terasa seperti apapun. Apa? Mendengar kata-kata Michael, anggota tim peneliti yang menanam tomat ceri dengan tergesa-gesa mulai mencicipinya. Ini tidak mungkin. Bagaimana rasanya seperti ini? Pemimpin tim peneliti tampak tidak percaya. Mereka telah menyuntikkan semua nutrisi yang diperlukan, tetapi tomat ceri rasanya tidak ada apa-apanya. Michael meninggalkan menara bersama pemimpin tim peneliti dan menginstruksikannya untuk menganalisis tomat ceri. Meski begitu, dengan menggunakan teknologi perusahaan, mereka mungkin bisa meningkatkan rasa tomat ceri dengan membiarkan varietas baru. Beberapa jam kemudian, ketua tim peneliti kembali dengan laporan analisis tomat ceri yang dipanen dari menara. Bagaimana hasilnya? Semua komponen di bawah standar. Mereka adalah kelas terendah dan tidak memiliki nilai komersial. Apalagi, untuk beberapa alasan, tidak ada benih di dalamnya. Tidak ada biji. Ya. Jika tidak ada benih, tidak hanya tidak mungkin untuk meningkatkan varietasnya, tetapi juga tidak mungkin menanam tomat ceri sama sekali. View. Saat perdagangan terjadi lagi di lantai 38, amankan semua tomat ceri ajaib tingkat D dengan cara apapun yang diperlukan dan kembangkan lagi. Mengerti? Ya. Michael memutuskan untuk menggantungkan harapannya pada tomat ceri ajaib grade D jika yang grade D tidak cocok. Semakin tinggi nilainya, seharusnya semakin baik. Berkat pesanan Michael, penjualan Theo diharapkan mencapai rekor tertinggi. Sekali lagi. Setelah Theo pergi, Sejun menyiapkan makan siang sepanjang pagi. Menu hari ini adalah sup piranha pedas dengan piranha, daun bawang, dan wortel dalam panci, dibumbui bubuk cabai merah dan garam. Sejun
menemukan bubuk cabai merah sambil mengatur barang-barang yang dibeli. Theo, seharusnya memberitahuku sebelumnya bahwa kita memiliki barang yang sangat berharga. Hehehe. Sejun mengira ketika Theo kembali, dia akan membiarkan Theo duduk di pangkuannya selama 5 jam dan membiarkannya makan churros sepuasnya. Sejun mencicipi sup dengan sendok. Meneguk. Ugh. Rasa pedas dari bubuk cabai merah membuat mulut Sejun terasa kebas. Mencicip. Kelinci hitam dengan hati-hati mencelupkan kakinya ke dalam cairan merah. Yang tidak menyenangkan itu dan mencicipinya. Kelinci hitam harus mencoba semua yang dimakan Sejun untuk memuaskan rasa penasarannya. Mencicip. Setelah mencicipi sup pedas, kelinci hitam bergegas ke kolam dan meneguk air. Seolah mulutnya terbakar. Berkat kelinci hitam, yang menyerah pada sup piranha pedas setelah mencobanya karena kepedasannya, Sejun bisa menikmati sup itu sendirian. Meski rasanya kurang dibandingkan dengan sup pedas yang dia makan di luar. Rasa pedas setelah hampir 200 hari membuat Sejun memakan sup piranha. Bersih. Mencucup. Hah. Ini sangat pedas. Untuk meredakan rasa pedasnya, Sejun mulai membuat jus tomat cherry. Remas. Remas. Saat Sejun mulai memeras jus tomat cherry ke dalam panci kosong. Berdengung. Lebah madu beracun terbang masuk dan menjatuhkan madu ke dalam panci. Sejun kemudian menghabiskan jus tomat cherry manis dan menyendoknya ke dalam gelas dengan sendok untuk meredakan rasa pedasnya saat administrator menara mengatakan mereka ingin minum jus tomat cherry juga. Aku tahu kamu pasti menginginkannya, jadi aku menghasilkan banyak. Beri aku misi. Sebuah pencarian dihasilkan. Quest, sajikan jus tomat cherry kepada administrator menara. Hadiah, bantuan Aileen. Jika ditolak, kekecewaan. Ini, ambillah. Jus tomat cherry di dalam panci yang dipegang Sejun menghilang, dan pencarian selesai. Administrator menara senang dengan jus tomat cherry yang enak dan sehat. Administrator menara bertanya mengapa Anda tidak memberi mereka udang karang yang mereka miliki terakhir kali. Itu harus kita selamatkan. Mari kita tunggu dan makan minggu depan. Administrator menara mengatakan mereka bisa menunggu. Mungkin karena udang karangnya tidak banyak, setelah dipancing beberapa kali, jumlah mereka yang terkumpul berangsur-angsur berkurang, dan sekarang hanya sekitar 1/3 yang datang bahkan saat dipancing dengan darah rekannya. Maka, Sejun memutuskan untuk memakan udang karang hanya seminggu sekali untuk melestarikan populasinya. Saat Sejun sedang berbicara dengan administrator menara dan meminum jus tomat cherry, bayi beruang itu mendekati Sejun dengan toples kaca berisi madu. Beri aku madu. Oke. Sejun membuka tutup toples kaca yang dibawa bayi beruang dan menuangkan 1 sendok madu ke kaki depan bayi beruang. Bukaan toples kaca jauh lebih besar dari bukaan botol air, jadi 1 sendok madu. Di toples kaca sekitar 20 sendok dari sebelumnya. Bayi beruang buru-buru menjilat madu yang mengalir di kakinya. Alasan mengapa bayi beruang bisa makan begitu banyak madu adalah karena jumlah lebah madu yang beracun meningkat dan jumlah madu yang dipanen sangat meningkat. Sekarang ada sekitar 400 lebah madu beracun yang menggabungkan 2 sarang. Sekarang lebah madu beracun berpatroli hingga jarak sekitar 100 m dari gua. Dan dirangsang oleh munculnya sarang kedua, ratu sarang pertama juga menambah jumlah telur yang dia keluarkan. Berkat ini, sekitar 15 bayi lebah madu beracun lahir dari kedua sarang setiap hari, dan jumlah lebah madu beracun bertambah lebih cepat. Sementara itu, bayi beruang yang telah menjilat semua madu itu berbaring di samping Sejun dan bersiap untuk tidur. Merasakan hal ini, kelinci hitam itu pun datang ke pangkuan Sejun dan tertidur. Tidak pernah ada tempat kosong di pangkuan Sejun. Merasakan kehangatan kelinci hitam dan bayi beruang, Sejun tidur siang dan pergi ke gua pada sore hari untuk memanen tomat cherry. Dia memanen banyak karena dia juga memanen jumlah yang tidak bisa dia panen di pagi hari, tetapi Sejun selesai memanen tanpa kesulitan.
Kemudian, dia memotong 10 kecambah dari ubi emas yang ditanam di tanah. Dia menanamnya di ruang kosong yang tersisa di antara bawang hijau yang ditanam di permukaan. Sejun menanam tunas ubi emas di lubang yang dia buat dengan belatinya. Anda telah menanam kecambah ubi jalar emas. Karena efek seed sowing LV3, kemungkinan kecambah ubi jalar emas berakar meningkat. Pengalaman kerja sedikit meningkat. Kemahiran menabur benih LV3 meningkat sangat sedikit. Karena efek peningkatan kemahiran LV1, kemahiran menabur benih LV3 meningkat dengan tambahan 5%. Setelah menanam semua pucuk ubi jalar emas, Sejun melihat daun bawang yang dia tanam dari benih yang dipanen. 2 minggu lalu, setipis daun bawang, tapi sudah menebal seukuran 2 jari. Bisakah aku memanennya sekarang? Potongan-potongan. Sejun memotong daun bawang hijau. Namun, pesan yang menunjukkan dia telah memanen tidak muncul. Apakah karena itu bukan buah? Bongkar. Sejun mengeluarkan seluruh daun bawang untuk berjaga-jaga. Anda telah memanen bawang hijau detoksifikasi. Karena efek harvesting LV4, Anda telah memanen tanaman 1 tingkat lebih tinggi. Pengalaman kerja Anda meningkat secara signifikan. Kemahiran memanen LV4 meningkat secara signifikan. Karena efek peningkatan kemahiran LV1, kemahiran harvesting LV4 meningkat dengan tambahan 5%. Anda telah memperoleh 36 poin pengalaman. Hah? Tanaman dengan kualitas lebih tinggi? Sejun dengan cepat memeriksa opsi daun bawang. Bawang hijau detoksifikasi. Daun bawang tumbuh di dalam menara, memberikan banyak nutrisi dan rasanya enak. Saat dikonsumsi, ini mendetoksifikasi racun kelas C atau lebih rendah selama 1 jam. Untuk orang yang tidak sadar, ini meningkatkan fungsi detoksifikasi hati selama 24 jam saat dikonsumsi. Penggarap, Tower Farmer Park Sejun. Tanggal kedaluarsa, 135 hari. Nilai, C. Itu tidak memiliki opsi pelarutan lemak yang populer di luar menara. Selain itu, grade yang semula D bertambah 1 grade menjadi C. Apakah itu baik? Yah, tidak apa-apa asalkan enak. Untuk Sejun, yang tidak memiliki kesempatan untuk diracuni, bawang hijau. Detoksifikasi hanyalah daun bawang yang lezat. Dengan menyisakan sedikit daun bawang untuk disemai, Sejun memanen sekitar 200 daun bawang. Markas Phoenix Guild di lantai pertama menara. Baru-baru ini, jumlah anggota guild kita yang pergi ke lantai 38 menara telah meningkat pesat. Apa yang terjadi tiba-tiba? Leon, pemimpin guild dari Phoenix Guild, bertanya sambil melihat catatan. Masuk menara. Dia baru saja kembali dari melakukan misi di lantai 36 selama 3 bulan. Baru-baru ini, anggota guild lebih banyak berdagang dengan pedagang pengembara di lantai 38, jadi tentu saja, waktu tinggal mereka di menara semakin lama. Wakil pemimpin guild, Catherine, menjawab. Pedagang pengembara? Ya. Guildmaster, lihat ini. Bukankah itu lucu? Catherine menunjukkan foto yang diambilnya bersama Theo. Seekor kucing? Ya. Itu adalah pedagang pengembara bernama Theo. Dan dia menjual tomat ceri ajaib ini. Catherine menunjukkan kepada Leon tomat ceri ajaib grade D. 0,2 kekuatan sihir? Itu tidak akan banyak membantu dalam pertempuran. Kamu tidak tahu. Ambil ini untuk istrimu. Dia akan memperlakukanmu secara berbeda. Benar-benar? Mendengar kata-kata Catherine, Leon tertarik. Jujur, dia berhati-hati karena merasa canggung pulang ke rumah setelah 3 bulan. Baiklah. Saya akan memberi Anda 10 ini, yang saya dapatkan dengan susah payah. Terima kasih. Lebih penting lagi, apakah ada hasil dari quest? Aku baru saja mengumpulkan 3 botol penawar racun sekarang. Leon menjawab dengan suara lemah. Tarantula yang mematikan, bos dari
Lantai 38 menara memiliki pola yang mengeluarkan gas beracun yang kuat. Segera setelah pertempuran dimulai. Oleh karena itu, diperlukan penawar untuk mengalahkan bos, tetapi tidak ada tempat untuk mendapatkan penawar yang dapat menetralkan racun kuat dari tarantula yang mematikan. Saat berjuang dengan strategi lantai 38, Leon secara kebetulan bertemu dengan seorang alkemis yang mempelajari racun laba-laba di lantai 36 menara. Dan dia menerima misi untuk membawa 100 mayat laba-laba beracun yang sesekali muncul di area tertentu di lantai 36 menara dan menerima satu penawar. Sebagai hasil dari berburu laba-laba racun dengan tim pertama dan kedua dari Persekutuan Phoenix, dia menyelesaikan misi 3 kali dalam 3 bulan dan memperoleh 3 botol penawar racun. 1 bulan untuk mendapatkan 1 penawar. Setidaknya dibutuhkan 20 orang. Untuk mengalahkan bos lantai 38 menara, yang berarti butuh 17 bulan lagi. Untuk mengalahkan bos lantai 38. Fiuh. Kamu harus pulang dan istirahat dulu. Oke. Leon, yang pulang setelah 3 bulan, dapat menerima sambutan hangat istrinya berkat tomat ceri ajaib yang telah disiapkan Catherine. Meong-meong. Dia datang. Serang saat aku memberi sinyal. Ya. 3 serigala perak siap menerkam, menyaksikan Theo menyenandungkan lagu yang berasal dari lorong pedagang yang menghubungkan lantai 70 ke lantai 60. Kemudian, sekarang, sambil menggeram, 3 serigala perak berlari keluar dan mengepung Theo. Saat itu, ketua mengikuti di belakang Theo, Minotaur hitam Wu Cheonsem dan Wu Cheonsa keluar dari lorong pedagang. Puhahaha. Sekarang giliranku, Meong. Theo tertawa seperti penjahat, memandangi serigala perak itu.